Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 5B PMA Universitas Bina Bangsa. Di sini kami akan menjelaskan tentang koset dan subgrup normal. Untuk nama kelompok, yang pertama ada Sarah Yulia Safitri, yang kedua ada Roheni Kusmiati Palah, dan yang ketiga ada Surtini. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu definisi koset. Definisi 2.7.1, bila G grup dan H subgrup dari G untuk setiap dua unsur A, B dalam G, A dikatakan kongruen dengan B modulo H, ditulis A ekivalen B modulo H jika AB pangkat min 1 anggota H. Lema 2.7.2, bila G suatu grup dan H subgrup dari G, relasi A ekivalen B modulo H untuk setiap A, B unsur dalam G merupakan relasi ekivalensi. Definisi 2.7.3, bila H subgrup dalam grup G, A suatu unsur sebarang dalam G, maka himpunan HA sama dengan HA di mana H anggota H, disebut koset kanan dari H dalam G. Koset kiri dinyatakan dengan AH sama dengan AH di mana H anggota H, yaitu unsur H dikalikan dari kiri dengan A. Contoh, grup Z dengan subgrup H sama dengan 4Z, unsur 1 anggota Z tapi 1 bukan anggota Z, sehingga dapat dibentuk koset kanan 4Z ditambah 1. Dalam hal ini dapat digunakan operasi penjumlahan pada kosetnya karena Z adalah grup terhadap penjumlahan. Koset-koset lainnya dalam Z 4Z ditambah 2, 4Z ditambah 3, 4Z. Dalam grup Z6, jika H sama dengan 0,3 subgrup dari Z6, maka koset dari H dalam Z6 adalah H plus 1 sama dengan 1,4, H plus 1 sama dengan 2,5. Pada grup yang komutatif, koset kanan sama dengan koset kiri, sehingga pada grup komutatif dinamakan koset saja. Lema 2.7.4, bila G grup dan H subgrup di dalamnya, koset kanan HA untuk semua A anggota G adalah sama dengan himpunan X anggota G di mana A ekivalensi X modulo H. Setiap relasi ekivalensi dalam suatu himpunan akan membentuk partisi yang berupa kelas-kelas ekivalen. Karena kelas-kelas ekivalen merupakan partisi berarti saling lepas, sehingga koset-koset tersebut hanya mempunyai dua kemungkinan, harus saling lepas atau berimpit sepenuhnya. Lema 2.7.5, bila G suatu grup dan H subgrup di dalam G, maka dua koset yang terbentuk HA, HB untuk sembarang A, B anggota G adalah berkorespondensi satu-satu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Definisi subgrup normal. Misalkan G merupakan suatu grup dengan H adalah merupakan subgrup dari G dan relasi A ekivalen B modulo H adalah suatu relasi ekivalensi pada G. Akan kita tunjukkan dengan perkalian yang didefinisikan dalam G berlaku jika dan hanya jika koset kiri dari H dalam G, AH sama dengan AH, H anggota dari H, sama dengan koset kanan HA plus HA, H anggota dari H.
Definisi subgrup normal. Definisi yang pertama, misalkan H adalah suatu subgrup dari grup G, subgrup H dikatakan subgrup normal dari G bila GHG pangkat 1 anggota dari H. Untuk setiap G anggota dari G dan H anggota dari H. Definisi yang kedua, misalkan H adalah suatu subgrup normal dari grup G, maka setiap koset kiri dari H dalam G juga merupakan koset kanannya. AH sama dengan HA. Dari definisi di atas dapat dikatakan untuk menentukan bahwa suatu subgrup H adalah subgrup normal dari grup G, maka harus dibuktikan bahwa koset-koset kiri dari H dalam G sama dengan koset-koset kanan dari H dalam G. AH sama dengan HA. Teorema subgrup normal. Teorema yang pertama, apabila H subgrup dari G, maka H delta G. Jika dan hanya jika untuk setiap G anggota dari G dan untuk setiap H anggota dari H, GHG pangkat min 1 anggota dari H. Pembuktian, misalkan H delta G, maka GH sama dengan HG untuk setiap G anggota dari G, sehingga GHG pangkat min 1 sama dengan H. Apabila H anggota dari N, maka GHG pangkat min 1 anggota dari GHG pangkat min 1, sehingga GHG pangkat min 1 anggota dari H. Untuk setiap G anggota dari G, sebaliknya, apabila untuk setiap G anggota dari G dan untuk setiap H anggota dari H, GHG pangkat min 1 anggota dari H, maka GHG pangkat min 1 G anggota dari H, yaitu GH anggota dari GH, maka GH himpunan bagian dari HG dari GHG pangkat min 1 anggota dari H untuk setiap G anggota dari H. Karena G pangkat min 1 anggota dari G, maka G pangkat min 1 HG anggota dari H, sehingga G dalam kurung G pangkat min 1 HG anggota dari GH, yaitu HG anggota dari GH. Tetapi karena HG anggota dari HG, maka HG himpunan bagian dari GH, jadi GH sama dengan HG. Teorema yang kedua, apabila H subgrup dari G, maka H delta G. Jika dan hanya jika hasil kali setiap dua koset kanan atau kiri dari H dalam G merupakan koset kanan atau kiri dari H dalam G juga. Pembuktiannya, misalkan H delta G, maka HA sama dengan AH dan HB sama dengan BH. Untuk setiap A, B anggota dari G, HA HB sama dengan H, AHB sama dengan HHAB sama dengan HHAB sama dengan HAB. Karena H subgrup dari G, karena A, B anggota dari G, maka AB anggota dari G, sehingga HAB anggota dari G atau H. Karena HAB suatu koset, karena H dalam G. Sebaliknya, ambil sebarang H1A, H2B anggota dari HA, HB dengan H1, H2 anggota dari H dan H1A, H2AB, H1A, H2A pangkat min 1, AB sama dengan H3AB, maka A, H2A pangkat min 1 anggota dari H. Untuk A anggota dari G, ini berarti H subgrup normal dari G. Baiklah, kita akan membuktikan soal
Misalkan G adalah sebuah grup dan plus adalah sebagai penjumlahan sama dengan Z6, di mana unsurnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah suatu grup, dan H 0, 2, 4 adalah merupakan subgrup dari G. Nah, kita tunjukkan apakah H itu termasuk subgrup normal dari G atau bukan. Nah, syarat suatu grup itu subnormal dari G atau bukan itu adalah dengan membuktikan koset kiri dan koset kanannya. Jadi nilai koset kanan dan nilai koset kiri itu sama, maka unsur H itu dapat dikatakan subgrup normal dari G. Nah, kita buktikan. Kita jawab G suatu grup di mana plus sebagai penjumlahan sama dengan Z6 ya. Z6 dengan unsurnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Generatornya atau pembangunnya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita buktikan koset kiri atau GH. Jadi G-nya tuh berada di kiri, dioperasikan terhadap penjumlahan terhadap unsur H. Maka kita dapatkan 0 ditambah dengan unsur H 0, 2, 4, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 2 sama dengan 2, dan 0 ditambah 4 sama dengan 4. Kemudian seterusnya sampai dengan unsur G, semua unsur G. 1 plus dengan unsur H, maka 1 ditambah dengan 0, 1 ditambah 2 sama dengan 3, 1 ditambah 4 sama dengan 5, sampai ke 5 plus H atau 5 ditambah dengan unsur H, 5 ditambah 0 sama dengan 5, 5 ditambah 2 sama dengan 1 ya, karena unsur pembangunnya cuma sampai 5 dan ini adalah Z6 atau Z modulo ya. Bisa penjumlahannya adalah, maka 5 ditambah 4 9 ya, tapi di sini 3 karena Z-nya sama dengan 6. Kemudian kita buktikan terhadap koset kanan. Nah, di koset kanan maka unsur-unsur G itu terdapat di sebelah kanan, kebalikan dari tadi yang unsur-unsur G-nya terdapat di sebelah kiri. Sama, kita jumlahkan nih, unsur H dijumlah dengan unsur yang terdapat di G. Nah, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 2 ditambah 2 sama dengan 4, dan 4 ditambah 0 sama dengan 4. Nah, unsur-unsur atau H dijumlahkan dengan unsur di H, suatu unsur di H. Nah, kita akan dapatkan hasil ini nih, yang di sebelah kanan sampai dengan unsur terakhir yang ada di elemen G, di unsur G. Nah, 0 ditambah 5 sama dengan 5, 2 ditambah 5 sama dengan 1, ingat ya karena Z-nya sama dengan 6, dan 4 ditambah 5 sama dengan 3. Oke. Sehingga kita dapatkan ternyata koset kiri itu nilainya sama dengan koset kanan. Nah, 024, 135, 240 ternyata sama nilainya dengan koset yang sebelah kiri atau ketika G-nya berada di sebelah kiri, 024, 135 sampai di 5, 13 atau G dioperasikan penjumlahan dengan unsur yang grup H. Maka kita dapatkan ternyata hasilnya sama. Maka terbukti nih, koset kiri ternyata sama dengan koset kanan, sehingga subgrup H 024 merupakan subgrup normal dari G. Maka terbukti ya, koset kiri dan koset kanan itu nilainya sama, dan itu syarat dari subgrup normal. Oke, terima kasih atas
atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.